Salam parenting. Selamat datang dalam program Pro 22.6, sebuah program parenting. Nama Pro 22.6 itu sebenarnya diambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Amsal 22 ayat 6 yang berbicara tentang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan tersesat. Gitu ya. Nah, di dalam program parenting ini, namanya juga program parenting ya, kita akan berbicara berbagai macam hal yang berkaitan dengan parenting. Apapun topiknya bisa macam-macam, dan diharapkan dengan program ini kita bisa para orang tua bisa tidak merasa sendirian karena ada program parenting yang mendampingi pergumulan Bapak Ibu sekalian di dalam mendidik dan membesarkan anak. Kali ini kita akan ngobrolin soal parenting bersama dengan salah seorang narasumber yang syarat dengan pengalaman. Cuman karena saya takut salah memperkenalkan beliau, jadi saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri sendiri. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Shalom, saudara terkasih. Nama saya Ona, dari background saya adalah psikolog. Saat ini saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia pelayanan ya. Jadi saya lebih banyak mengajar di salah satu STT di Surabaya dan juga salah satu STT di Solo. Yang selain itu kita juga ada satu lembaga yang menjembatani untuk para hamba Tuhan, juga anak-anak muda, namanya Suluk Kasih. Jadi itu kita menyediakan wadah untuk ini Pak, pemulihan bagi hamba-hamba Tuhan. Oh, jadi kita, hamba Tuhannya atau anak hamba Tuhan? Hamba Tuhan dan anak hamba Tuhan. Hamba jadi Tuhan dan kita lebih banyak ke keluarga juga. Oh, iya. Sejak kapan itu Ibu? Setelah pandemi, pasca pandemi ya. Pasca pandemi ya. Ya. Saya dengar Ibu juga punya ini biro untuk pelayanan konsultasi. Lebih tepatnya itu saya buka tahun 2007, 28 September 2007. Jadi, 2007. Iya. Itu biro apa itu Ibu? Biro konsultasi psikologi. Hanya saya membatasi untuk follow up-nya itu kita back to Bible. Oh, back to Bible ya. Oke. Jadi tidak secara klinis murni. Kita kembalikan ke Alkitab. Jadi semacam ada integrasi. Ada integrasi ya? Teologi psikologi. Ya, menarik itu Ibu. Itu layanan untuk semua usia? Enggak. Jadi yang mau konsultasi mungkin untuk semua usia, tapi saya membuka terapi dan komunitas hanya untuk anak dan remaja. Anak dan remaja, jadi sampai teenager ya? Iya. Sampai usia remaja, oke. SMA lah ya paling tua ya. Iya. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Ini sudah dirancang lama, baru sekarang terrealisir ya. Iya. Ya, demikianlah Ibu Ona, narasumber kita pada hari ini. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol soal peran ayah ya, Ibu ya. Peran ayah di dalam pengasuhan anak. Nah, mungkin Bu Ona bisa cerita sedikit Bu, apa pentingnya sih ini keterlibatan ayah di dalam mengasuh anak? Karena sekarang ini kan kesan saya konsepnya ayah dan ibu itu punya peran masing-masing. Ayah cari duit, ibu yang ngurusin rumah gitu. Walaupun setelah pergolakan munculnya emansipasi dan sebagainya ya memang ibu juga ikut cari uang ya begitu. Tapi stigma bahwa ayah itu tugasnya itu di luar rumah itu kayaknya masih nempel ini Bu. Justru menurut saya stigma itu yang kemudian ini ya membuat bapak-bapak jadi manja. Gitu. Waduh. Jadi bapak-bapak hati-hati, bapak-bapak jangan manja ya. Semacam kamuflase untuk membela diri bahwa seharusnya saya nggak terlibat dalam pengasuhan anak.
Jadi itu yang saya pelajari ya. Jadi stigma budaya yang mengharuskan mereka kerja di luar rumah itu pada akhirnya juga mau tidak mau juga membatasi mereka untuk tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Tapi seberapa penting sih Ibu keterlibatan ayah di dalam pengasuhan anak itu? Sangat penting Pak, sangat penting. Jadi kalau saya baca ya, Indonesia sendiri sudah negara ketiga fatherless. Fatherless? Ya. Jadi anak-anak yang kehilangan figur ayah, untuk cowok itu biasanya mereka sangat sulit untuk bisa mengekspresikan ini loh gender saya sebagai cowok, sifat maskulin saya sebagai cowok seperti ini. Karena tidak ada absennya figur ayah tadi. Oh, nah absennya ayah ini maksudnya karena ayahnya meninggal, ayahnya bercerai dengan ibunya, atau pengertian absennya seperti apa Ibu? Kalau secara psikologi, ini mohon maaf ya Pak, biasanya cowok itu kan lebih sulit mengekspresikan perasaannya. Jadi ada kadang bilang ayahku nggak sayang kok sama aku, padahal ayahnya sayang. Cara seorang ayah mengungkapkan kasih sayangnya itu kadang tidak dirasakan oleh seorang anak. Nah itu yang menyebabkan dalam tanda kutip akhirnya anak merasa walaupun secara fisik ayah saya ada, tapi ayah saya nggak ada. Oh jadi pengertian absennya itu adalah bahkan dalam pengertian sekalipun ayahnya itu mengasihi si anak. Iya. Istilahnya mereka ini ayah nggak pernah kasih pujian, ayah nggak pernah tepuk bahunya, ayah nggak pernah mengatakan I love you. Nah itu yang dirasa hampa bagi anak. Dan itu membuat anak kehilangan figur ayah. Iya. Terutama mungkin bagi anak perempuan ya. Anak perempuan lebih merasakan itu daripada anak laki-laki. Oh, begitu ya? Iya. Karena hampir 90% klien yang saya tangani itu mereka banyak mengalami depresi ketika kita kembali, kita tarik ke belakang. Ternyata tidak ada peran ayah dalam masa pertumbuhannya. Walaupun ayahnya ada gitu. Iya. Akhirnya itu jadi akar permasalahan begitu ya? Jadi akar permasalahan setiap permasalahan remaja yang muncul. Saya tertarik ketika Bu Ona tadi menjelaskan ini dampak fatherless, hilangnya figur ayah bagi cowok. Lalu juga bagi cewek. Memang ada perbedaan yang tajam begitu atau bagaimana Bu? Karena gini Pak, kalau secara teorinya Sigmund Freud itu pada usia tertentu, pada usia 3-4 tahun, seorang anak itu akan mengidentifikasi dengan orang tua yang segender. Jadi anak laki-laki dia akan mengidentifikasi ayahnya, perempuan dia akan mengidentifikasi ibunya. Itu pada usia 3-4 tahun. Bagi seorang cowok. Nah kalau pada usia itu, si ayah ini mungkin dia adalah seorang yang tidak bekerja atau ayahnya pemabuk, dia lihat ayahnya mungkin melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya, maka proses identifikasi itu akan gagal. Dan di situ terjadi satu kekacauan dalam pembentukan identitas. Iya. Nah, apakah anak perempuan itu juga mengalami masalah pada usia yang sama atau usia yang berbeda atau bagaimana? Pada usia yang sama anak perempuan akan identifikasi dengan ibu. Identifikasi dengan ibu. Iya. Lah, kalau kemudian soal fatherless ini? Usia di atasnya ketika masuk masa puber dan remaja. Jadi ketika dia mulai belajar mengembangkan perasaan sayang, anak ini mulai belajar mengembangkan rasa trust pada lawan jenis, di situ dia melihat figur ayah. Jadi kalau ayahnya ini melakukan pengabaian terhadap dirinya, ya dia sulit untuk mengekspresikan emosi cinta pada lawan jenis. Demikian pula dengan cowok ya. Pada masa puber dia akan belajar mengekspresikan. Cowok lebih awal. Jadi cowok di usia 3-4 dia akan identifikasi dengan ayah, dan di situ diperlukan peran ayah yang utuh bagi seorang cowok, bagi seorang anak laki-laki. Iya, sebentar. Supaya saya tidak bingung juga ini Bu ya. Saya takut ini teman-teman juga pada bingung gitu. Jadi ini ada dua isu.
Ya. Kalau yang cowok itu persoalannya pada identifikasi gender. Jadi kalau saya laki-laki saya harus gimana? Dan itu terjadi pada sekitar usia 3-4 tahun. Nah, sedangkan kehadiran ayah bagi cewek itu puncak pentingnya itu kira-kira di usia puber. Dia puber dan remaja. Di mana ketika dia belajar untuk mengekspresikan perasaannya. Rasa sayang kepada lawan jenis. Iya. Oh, jadi itu masa-masa yang kritis. Rawan, ya? Iya. Masa-masa yang rawan. Iya. Wah. Nah, sekarang kita ngomongin dampak yang lebih konkret ya Ibu ya. Dampak yang lebih konkret dari ketidakhadiran ayah pada diri anak cowok misalnya ya. Ketika anak cowok itu kehilangan figur seorang pria, apa saja yang bisa terjadi dalam hidupnya? Banyak. Salah satunya mungkin yang banyak saya tangani adalah kasus G. Jadi anak-anak lagi marak sekarang. Jadi kalau dulu itu mereka yang datang ke saya dengan kasus homoseksual itu di atas usia 25 tahun. Tapi 2 tahun terakhir ini itu ada anak SMP yang sudah melakukan kecenderungan di sana. Bahkan beberapa persen dari mahasiswa teologi yang saya psikotes itu mereka juga mengalami penyimpangan gender karena fatherless tadi. Jadi pendidikan sama sekali tidak menjadi jaminan ya Bu? Pendidikan sama sekali tidak menjadi jaminan. Jadi kembali kepada kalau kita lihat dari teori perkembangan itu ada masa golden age ya Pak ya. Jadi usia emas 0 sampai 2 tahun. 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Iya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu sebetulnya seorang anak itu butuh figur yang balance dari kedua orang tua. Tidak hanya ibu tapi juga ayah. Padahal biasanya ketika anak usia seperti itu, suami istri itu sedang sibuk-sibuknya menata perekonomian keluarga ya. Iya. Sehingga ayah kadang bisa banyak tugas luar kota gitu, atau malah ibunya jadi TKW iya. gitu. Justru itu yang beberapa kasus yang saya tangani di tempat pelayanan saya di luar kota. Itu jadi ketika kita sharing waktu itu anaknya ngomong, saya terus terang kecewa karena saya tidak punya keluarga yang lengkap. Kenapa ayah saya ada tapi saya sejak kecil ibu saya sudah TKW di Jepang. Iya, loh Bu, sebenarnya kan ini sejauh yang saya tahu ya, kita ngomong yang bukan kasus ekstrim lah, yang kasus umum saja lah. Ketika misalnya ya karena faktor ekonomi, kemudian seorang ibu ya menegakkan diri untuk berpisah demi masa depan si anak, lalu menjadi TKW. Ya, itu kan ya tidak mengabaikan anaknya kan, maksudnya kan anaknya itu akan dititipkan kepada neneknya. Apakah itu tidak bisa jadi pengganti, Bu? Sementara, tapi kalau untuk permanen tidak bisa. Dulu memang kalau waktu saya belajar di fakultas memang harus ada figur pengganti. Figur pengganti itu siapa? Nenek, kakek, tante mungkin. Tapi dalam berjalannya waktu itu tidak berkorelasi banyak terhadap perkembangan anak. Oh begitu ya. Jadi figur pengganti itu hanya menggantikan sementara dan sifatnya hanya secara fisik. Untuk masuk ke dalam ke psikologis itu sulit. Karena ketika kita melakukan tes proyeksi ternyata banyak yang teranalisa kalau mereka itu justru mengalami pengabaian emosional dari orang tua. Jadi sekali lagi ini menggarisbawahi pengertian dari fatherless-nya itu ya. Ketidakhadiran ayah itu lebih pada dampak ketidakhadiran atau pengabaian secara emosi, gitu ya Bu ya. Jadi walaupun misalnya saya sebagai seorang ayah sukses membangun karir,
meningkatkan income, perekonomian keluarga 5 kali lipat, 10 kali lipat. Dan dengan itu saya menggelontor anak di dalam segala kebutuhannya, itu nothing. Ya. Ada pernah satu kasus yang saya tangani, anaknya bilang gini, saya nggak minta kok mereka cari uang banyak buat saya, yang saya minta mereka hadir untuk saya. Itu beberapa kasus seperti itu. Ini kita bicara dampak secara ini ya. Ini tadi salah satu dampak yang Ibu ceritakan, yaitu homoseksualitas. Selain itu ada lagi enggak, Bu, dampak ketidakhadiran ayah terhadap anak laki-laki? Ya, sulit membangun konsep diri. Jadi biasanya anak laki-laki itu kan kita sering tanya, nanti kalau besar cita-citanya apa gitu ya. Nah, anak yang orang tuanya lengkap, orang tuanya hadir, mereka bisa langsung jawab, oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini. Tapi bagi anak-anak yang kehilangan salah satu figur, mereka sulit. Nanti saya mau jadi apa itu kita tanya juga nggak bisa. Ayo kamu mau jadi apa gitu. Mereka pasti bilang nggak tahu, terserah papa, terserah mama gitu. Oh, kenapa begitu, Bu? Pernah menyelidiki enggak? Kenapa dampaknya seperti itu? Ya karena mereka mereka nggak belajar konsep kenapa saya harus bekerja, kenapa saya itu nggak pernah dia lihat dari ayahnya. Oh, jadi termasuk ketika ada ayah yang hadir di rumah tapi dia jobless gitu ya? Iya. Tiap hari main game aja depan komputer. Ya. Oh, itu yang tidak memberikan dampak, tidak memberikan gambaran. Jadi tentang konsep bekerja itu apa, gitu. Saya ini harus gimana? Jadi aneh nggak tahu. Jadi kalau ditanya ya nggak tahu. Iya. Setelah diselidiki, oh ternyata bapaknya di rumah, ibunya yang bekerja, bapaknya yang ini. Jadi para ayah, ini pesan sama, kalau misalnya saya rumuskan, ada pesan bagi para ayah yang terpaksa kerja, begitu harus ada minimal 1 minggu 1 kali harus pulang ke rumah gitu. Iya, jadi saya selalu sarankan ke klien saya punya waktu berdua dengan anak laki-laki. Jadi misalkan entah itu mancing berdua, entah itu cuma bersepeda berdua, ya berdua cuma dengan anak laki-laki. Artinya kegiatannya itu tidak urusan, tidak masalah. Tidak masalah. Kegiatannya tapi apapun yang penting berdua. Quality time gitu ya. Oke. Ada lagi Bu mungkin dampak terhadap ini, dampak ketidakhadiran ayah bagi seorang anak laki-laki selain 2 hal itu? Sebetulnya banyak ya Pak. Jadi anak-anak yang jatuh dalam drug abuse, itu juga dampak dari fatherless. Adiksi ya, narkoba dan sebagainya. Kalau kita mau simpulkan bahwa sumber segala masalah kejiwaan pada remaja itu dasarnya adalah ketidakhadiran seorang ayah dalam masa pertumbuhan atau dalam masa golden age tadi itu. Oke, nah kalau sekarang kita ngomongin soal dampak terhadap anak perempuan, bagaimana Bu? Itu dampaknya apa saja? Anak perempuan lebih ini ya. Jadi kasus terakhir yang saya tangani itu dia depresi. Jadi dia kena depresi mayor, kemudian dia kena borderline personality. Sebentar Bu, depresi mayor itu gimana itu? Ini orang awam soalnya. Sorry. Depresi mayor itu seperti apa? Jadi ada depresi, atau saya nggak usah jelaskan, depresi gitu aja lah ya. Depresi gitu aja ya. Kalau nggak nanti 1 SKS ya, 2 SKS. Saya sebetulnya dekat dengan papanya anak ini. Karena papanya anak ini waktu itu jadi mentor di tempat saya, di biro saya. Jadi anak ini tuh anak cewek ya. Jadi bapaknya selalu cerita, memang pisah. Jadi ibunya itu meninggalkan keluarga ini. Tapi bapaknya itu dia rajin gitu loh.
kasih masak untuk anaknya, kasih makan untuk anaknya. Beberapa tahun kemudian si anak ini datang ke saya dan dia ngomong, "Bu, saya mau konsultasi karena saya punya masalah ini." Dan ternyata saya lihat riwayatnya dari rujukannya psikiater, dia kena depresi dan sudah melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri. Terus kita lakukan assessment, dari hasil tes itu kemudian terdeteksi bahwa ketika dia berusia 5 sampai di atas 5 lah, mungkin masa puber ya, 9 tahun. Jadi 9 tahun itu bapaknya sering mukuli ibunya di depan dia. Jadi bapaknya sering mukulin, terus bapaknya ini juga sering pergi keluar kota, lebih sayang ke kakak-kakaknya yang dalam tanda kutip kakak-kakaknya ini adalah laki-laki. Sampai hal terburuk, dampak terburuk dari fatherless terhadap seorang anak perempuan itu adalah perilaku tindakan immorality seksual. Oh ya? Jadi kalau banyak anak-anak perempuan yang mereka pacaran terlalu berani, mereka hamil di luar nikah, kita harus cross check di belakang. Ada apa hubungannya dengan ayahnya ini bagaimana? Harus tarik benang merah sih. Itu gimana Bu? Kok bisa seperti itu? Iya. Dampaknya? Dinamikanya kalau kita menurut ada satu teori itu dikatakan bahwa salah satu sumber pemuasan dari stres dari segala masalah kejiwaan itu adalah seksual. Itu teorinya Sigmund Freud. Nah, mungkin Bapak pernah dengar Sigmund Freud ya? Iya. Itu seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak merasakan sentuhan helaian seorang ayah, entah itu ayahnya ngomong sayang, ayahnya memuji dia, itu akan gampang sekali jatuh cinta terhadap laki-laki. Dan dia akan dengan mudah menyerahkan dirinya karena di situ dia merasa berharga. Karena dia selama ini tidak mendapat penghargaan dari ayahnya. Itu kasus terakhir yang saya tangani dan sampai sekarang masih saya tangani. Jadi merinding juga Bu. Kuat. Iya. Iya. Ada dampak lain Bu? Dampak lain banyak Pak. Kalau mau dibilang, jadi salah satu contohnya misalkan anak perempuan yang terlalu tomboy, terlalu tomboy. Jadi dia dominan sekali. Itu sebetulnya juga anak-anak yang dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah. Maksudnya itu karena si anak mencoba untuk replace posisi ayah. Mengambil alih posisi ayah. Karena dia melihat ibunya dalam posisi yang sebagai korban, yang mungkin dipukulin sama ayahnya. Di situ dia sebagai anak perempuan dia mencoba untuk melindungi ibunya. Dan salah satu cara yang dia gunakan adalah dia merubah kecenderungan sifat femininnya ini menjadi sifat maskulin. Wah, besar sekali ya Bu ya. Besar sekali dampaknya ya. Justru saya paling senang topik ini. Kalau disuruh bahas di antara topik lain, saya paling suka topik ini. Karena melihat kebutuhan itu ya iya. Ibu ya. Kalau melihat dampak yang sedemikian parah Ibu, ya bagi saya sih sedemikian menakutkan ya, kalau tidak boleh dikatakan sedemikian mengerikan begitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ayah? Yang pertama dia harus menyadari posisinya sebagai seorang ayah. Ketika dia berkomitmen untuk menikah, sebenarnya dia harus berani meninggalkan sifat keegoisannya ya. Karena dia harus punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Ada satu artikel yang saya baca itu menarik sekali. Kadang-kadang orang Jawa, Bapak orang mana? Iya, saya dibesarkan juga dalam kebudayaan Jawa juga. Kadang-kadang orang Jawa itu terlalu, saya juga dulu nenek saya, jadi terlalu mendewakan laki-laki. Jadi istilahnya, oh ini bapak yang sudah kerja makanya harus dibedakan, harus ini kan seperti itu. Nah, kadang-kadang laki-laki itu secara psikologis mereka bersembunyi di balik itu semua.
Mereka sebenarnya dengan budaya-budaya Jawa yang seperti itu, mereka sebenarnya abai terhadap tanggung jawabnya. Jadi itu tempat persembunyian. Tempat bersembunyi. Karena aku merasa sebagai pemimpin, aku berhak mengatur. Nggak mengatur. Dan Tapi akhirnya tidak mau justru- diatur. Justru di situ dia tidak hadir bagi anaknya Iya. ya. Karena kehadiran seringkali bisa diidentifikasi sebagai melayani ya. Iya. Seperti tadi Ibu sempat ngomong ada ayah yang terlibat di dalam nyuapin anak dan sebagainya. Kadang-kadang kalau udah sudah ayah capek mau tidur dulu, tidurnya kebablasan sampai malam. Nah, kapan punya waktu untuk anaknya? Nah, itu sebenarnya yang harus diantisipasi. Nah, pada saat itu sebenarnya peran ayah ini hilang dari anak. Oke, jadi supaya ini untuk mengkonkretkan saja ya Ibu ya. Keterlibatan ayah di dalam pengasuhan anak itu contoh-contoh konkretnya memang tadi sudah sempat disinggung seperti terlibat di dalam nyuapin anak dan sebagainya. Ada contoh-contoh yang bisa Mungkin Ibu- sebelum saya kasih contoh, ini peran ayah itu ada 3 sebenarnya ya. Ada iya. loving, Loving, kemudian coaching, ya, coaching, kemudian modeling. modeling. Iya. Jadi 3 hal itu yang harus ayah bisa terapkan ke anak. Karena dari love ini tadi, anak belajar untuk mencintai dan belajar untuk dicintai. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari yang kedua, ini anak belajar untuk menundukkan diri pada otoritas. Jadi sekarang kan banyak anak yang sulit tunduk pada otoritas. Itu sumbernya yang kedua, fungsi ayah yang kedua. Coaching Itu tadi gagal. Termasuk anak-anak remaja yang banyak terlibat dalam tawuran segala iya. macam. Tawuran, kemudian sering melanggar peraturan. Nah, ini peran ayah nggak masuk di anak-anak. Bulan Oktober lalu kita sempat konseling. Ada salah satu anak itu yang laki-laki. Itu kita temukan hasilnya buruk sekali. Lalu waktu itu kita adakan konseling. Saya di konseling di bagian mahasiswa putri, teman saya di mahasiswa putra. Lalu saya titip satu kasus ini, saya tolong dianalisa sedetail mungkin. Kenapa jadi seperti ini? Jadi anaknya itu di kampus Pak, di STT ini anak-anak teologi ya. Jadi bukan berarti anak teologi itu kayak dewa semua, enggak. Mereka juga manusia yang penuh kelemahan ya Ibu ya. Kita ngurusnya anak teologi. Jadi akhirnya dia cerita, dia itu anak pertama, terus bapaknya ini pernah bunuh. Jadi mereka waktu itu tinggal saya lupa di daerah mana di luar Jawa. Kalau nggak salah orang daerah X gitu ya. Saya nggak sebut nama ya. Bapaknya bilang, ini kalau orang bermasalah sama bapaknya ini orangnya langsung dibunuh. Dan itu anaknya ada kemungkinan ikut andil dalam pembunuhan itu. Makanya waktu di hasil tesnya itu tertulis catatannya itu, saya lihat ini kok pernah melakukan pembunuhan ya? Apa dia pernah bunuh? Saya gitu kan. Nah setelah kita cross check, ternyata anaknya ini cerita ke teman saya yang konseling ini, bapaknya yang bunuh. Tapi setelah dikorek lagi, ternyata kesimpulannya bapaknya yang bunuh dan pembunuhan itu dilakukan berdua dengan anak laki-lakinya. Makanya hasil tesnya keluar seperti itu. Dan dia jadi anak yang sangat agresif, sangat sulit tunduk pada peraturan kampus, sering gonta-ganti pacar, sangat posesif. Iya. Oke, loving sudah disinggung, kemudian coaching juga sudah ya. Tapi kan kita ada yang ketiga juga kan ya. Ada modeling. Yang modeling. Nah, yang modeling itu gimana Ibu? Kembali ke teori Pak ya. Yeah. Jadi teorinya kan anak itu adalah pecontoh terbaik. Jadi kalau kita ngelakuin apapun itu pasti dicontoh sama anak-anak. Itu terjadi sebelum usia 10 tahun.
Jadi 10 tahun ke bawah itu anak-anak itu adalah pecontoh. Apapun yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh anak, baik buruk itu akan dicontoh. Nah, jadi kalau selama masa pertumbuhan dari 0 sampai 10 tahun, ayah tidak menunjukkan satu perilaku yang baik, atau sebaliknya ayah menunjukkan perilaku yang baik, itu juga akan berpengaruh ke anaknya. Gitu. Iya. Dari sikapnya, caranya dia ngomong ke orang, kecenderungannya untuk berbohong, itu diambil dari para orang tua. Hati-hati ya. Ini khususnya bagi para orang tua yang anaknya usia di bawah 10 tahun sekarang ini masa-masa mereka menyerap banyak hal ya, menyerap keteladanan orang tua, terutama ayah. Dan itu akan dibawa terus sampai dewasa, mungkin sampai mati juga ya Bu ya. Nah, kalau seperti ini Bu, jadi tipsnya apa? Ini sebenarnya saya pengen mengeksplor lebih banyak lagi, tapi ya keterbatasan waktu juga ya Bu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung di sesi berikutnya. Tapi yang sekarang ini untuk sesi kali ini Bu, apa yang bisa kita berikan sebagai tips bagi para orang tua, khususnya para ayah, terkait dengan peran ayah dalam pengasuhan anak ini? Tipsnya Pak? Tips ya Bu. Agak panjang. Jadi Bu, sebelumnya gini. Jadi tips gitu ya. Jadi sebelum masuk pernikahan itu sebetulnya saya sarankan kita sebagai pribadi itu harus beres. Jadi saya enggak memungkiri, karena itu banyak saya jumpai di klien saya, gambar diri semua orang itu hampir rusak tanpa Yesus gitu loh. Ya. Karena keberdosaan ya. Tadi ya. Atau karena apalah faktornya itu. Tapi ketika kita mau masuk, saya selalu tekankan ke anak-anak saya di STT seperti ini. Kalau kamu mau masuk STT dan kamu yakin itu panggilanmu, kamu beres dulu dengan dirimu. Kamu beres dulu dengan gambar dirimu. Kalau kamu nggak seperti itu, maka kamu nggak akan bisa melayani orang lain. Jemaatmu mau jadi apa kalau kamu seperti itu? Saya selalu tekankan itu. Jadi tipsnya sama sebetulnya bagi laki-laki ya. Waktu mau masuk pernikahan jangan dilihat senangnya aja. Lihat tanggung jawab yang di depan itu sudah menanti gitu. Jadi tip yang pertama adalah kita adalah pemberesan dulu dengan diri kita. Beresin diri kita. Karena kalau enggak, pola itu akan terulang. Kita ada yang namanya rantai kehidupan. Jadi rantai kehidupan itu seperti ini Pak Rahmat ya. Jadi kalau saya sebagai seorang ibu dulunya hamil di luar nikah dan suami saya nggak tahu misalkan seperti itu. Tapi suami saya bisa melihat ini kalau nanti anak saya itu pada usia seperti saya dulu, dia hamil di luar nikah, nah itu seperti itu. Pasti kalau saya punya anak perempuan saya akan seperti saya. Memiliki kecenderungan yang sama. Jadi kalau ayahnya dulu adalah seorang yang suka main perempuan gitu ya katakanlah, atau suka judi dan sebagainya, kecenderungan itu akan muncul ke anak laki-lakinya. Oke. Iya, jadi perlu pemberesan diri. Lah gimana cara pemberesan dirinya Bu? Konseling, kan ada konseling pranikah. Harus ada konseling pranikah itu ya, melalui jalur-jalur konseling itu ya. Dan tentunya ya tidak boleh mengabaikan, harus kembali kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya. Karena Dia yang pencipta kehidupan ini. Jadi ketika hidup kita rusak ya, siapa yang bisa beresin hidup kita selain penciptanya? Ya, oke. Ada tips lain Ibu yang? Tip lain mungkin saya bilang harus jujur ya dengan diri sendiri. Kita nggak bisa melihat anak itu sebagai objek. Jadi kadang-kadang orang tua itu melihat anak itu sebagai objek yang bisa diperlakukan seenak hatinya.
Jadi secara psikologi anak itu harus dihargai sebagai individu. Sebagai individu, dia manusia. Manusia yang punya perasaan. Jadi kadang-kadang ayahnya lupa ketika dia capek itu dia nggak peduli. Nggak peduli entah itu omongannya kasar, entah itu omongannya membentak. Nah itu yang menyakitkan bagi anak. Iya. Jadi tip-tip yang berikutnya adalah perlakukan anak sebagai individu, bukan sebagai objek. Perlakukan anak sebagai individu. Ingat, anak kita itu manusia seutuhnya, gitu ya. Iya. Jadi perlakukan mereka sebagai manusia, bukan sebagai objek. Termasuk objek dari balas dendam. Refleksi kita, Iya, dendam kita balas akan dendam. kegagalan masa lalu. Contohnya yang sering saya temui gini, orang tua bapak-bapak nih suka manjakan anaknya, dibelikan mainan. Kalau ditanya, biarkan, saya dulu juga nggak pernah dibelikan sama orang tua saya. Nah ketika dia sudah punya uang ya dikasih semua ke anaknya. Iya, itu beberapa tips yang diberikan oleh narasumber kita, Ibu One, seorang psikolog praktisi yang syarat dengan pengalaman. Dan terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Untuk sharingnya yang menurut saya sangat memberkati kita sekalian. Dan biarlah dengan demikian program Pro 22.6 ini boleh menjadi teman bagi para orang tua di dalam mengemban perannya sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati.